Menurut hemat saya atau dalam logika berpikir saya, bantuan itu apakah cukup untuk masyarakat selama untuk melangsungkan kehidupannya, katakanlah satu bulannya. Saya pikir T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, bertemu lagi kita di T-Talk, Dynamic Talk from the top. Bersama saya Rosalina Muiz, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Apa kabar sob? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kira-kira kita hari ini mau bahas apa ya? Nah, berhubung baru saja Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia baru saja menetapkan kenaikan harga BBM pada tanggal 3 September 2022. Tepat pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pandangan pengamat politik terkait kenaikan harga BBM ini. Dan sudah bersama kita kali ini sob, dua pengamat politik kita dari dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrahman, Bapak Muhammad Fajar Anugrah MSI dan Bapak Muhammad Raffi Yahya MIP. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Pemerintah baru saja menaikkan harga BBM. Masyarakat sangat mengeluhkan akan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Mahasiswa serta masyarakat telah ikut turun aksi dalam menolak keras kenaikan harga BBM ini. Nah, bagaimana pandangan dua pengamat politik kita terkait kenaikan harga BBM ini? Yuk kita tanyakan langsung kepada dua narasumber kita. Selamat siang Pak. Ya, siang. Boleh nanya nih Pak? Oke. Sebenarnya siapa konsumen yang menggunakan BBM bersubsidi ini menurut Pak Fajar dan Pak Raffi? Saya dulu. Oke. Mungkin isu kenaikan BBM ini bukan hal yang pertama ya. Cuman di situasi seperti ini, apalagi sebentar lagi akan terlaksananya pemilu serentak ya 2024, maka isu itu menjadi sangat menarik ya untuk didiskusikan ya, apalagi memang seperti pertanyaannya tadi, siapa sebenarnya sasaran subsidi BBM ini? Ya, sasaran subsidi BBM itu sebenarnya memang kalangan dari masyarakat menengah ke bawah ya, masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, namun di sini semenjak atau setelah adanya kenaikan BBM, yang terdampak itu tidak hanya masyarakat menengah ke bawah sebenarnya. Masyarakat yang tergolong menengah ke atas juga terdampak. Nah, namun di sini subsidi atau sasaran tadi ya, atau sasaran subsidi BBM itu ya, seperti saya bilang tadi, masyarakat menengah ke bawah. Kemudian yang menjadi kendalanya kan adalah masyarakat banyak yang keberatan dengan kenaikan harga BBM itu. Namun di sini juga peran pemerintah ya selaku pengambil kebijakan seharusnya mampu memberikan bantalan-bantalan lah, maksudnya antisipasi terhadap kenaikan BBM ini. Ya, salah satunya seperti yang sering kita dengar di media ya, masyarakat diberikan BLT atau bantuan langsung tunai ya kepada masyarakat yang memang pantas untuk menerima. Kemudian untuk para pekerja juga ada diberikan BSU ya kan, bantuan subsidi upah ya kalau saya tidak salah itu. Nah, disitulah. Namun masyarakat menganggap itu seperti tidak cukup ya, karena kita ketahui memang BLT ataupun BSU itu diberikan dalam beberapa waktu. Maksudnya ada waktu atau ada gelombang yang diberikan untuk BLT dan BSU itu. Tapi kenaikan BBM ini kita tidak tahu sampai kapan.
ya kan? Iya, betul. Nah, dampak-dampak seperti itulah yang dirasakan masyarakat, yang membuat masyarakat itu merasa berat dengan kenaikan BBM ini, walaupun ada BLT dan bantuan-bantuan lainnya itu. Gitu. Bagaimana dengan Pak Raffi pandangan? Jadi begini ya, menurut saya isu kenaikan BBM ini merupakan salah satu isu yang menjadi nasional yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, karena merupakan salah satu isu besar yang langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, yang memang menjadi tujuan dari subsidi atau kebijakan subsidi BBM-nya. Pandangan saya adalah sebenarnya ini merupakan salah satu keharusan kalau kita melihat kalau kita melihat dari sisi politik dan ekonomi. Jadi pemerintah itu terpaksa melakukan kenaikan BBM, mengurangi atau memotong subsidi BBM untuk menyelamatkan anggaran, karena seperti yang kita ketahui Indonesia itu tengah tengah mengalami hutang yang besar. Seperti yang kita ketahui hutang negara Indonesia itu sudah mencapai angka 7.000, sekitar 6.000 7.000, saya lupa pastinya berapa, bisa kita cek. Kemudian itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa pemerintah itu mesti menarik subsidi dan menjadikan harga BBM naik tinggi. Nah, cuma yang saya sayangkan adalah pengguna BBM ini adalah kalau saya mencoba membaca frame-nya pemerintah atau perspektifnya pemerintah, sebenarnya mereka menarik subsidi BBM itu dikarenakan subsidi itu dinikmatin oleh kalangan atas, kalangan menengah ke atas, yang mana tujuan dari subsidi itu semula itu diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Nah, mungkin logika pemerintah dengan dua alasan tersebut. Yang pertama untuk menarik kebijakan yang mereka pikir tidak tepat sasaran dan menggantinya dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar tadi, yaitu dengan bantuan-bantuan, ada BSU, ada BLT yang disampaikan yang dibikin dalam beberapa bentuk, dan kemudian Indonesia itu tengah berhutang. Nah, kenapa menjadi isu yang besar? Mungkin karena situasinya. Jadi situasi yang menyebabkan isu ini menjadi isu nasional. Nah, bagaimana nih respon Bapak sebagai pengamat politik tentang kenaikan tarif BBM ini, Pak? Sebagai masyarakat dan sekaligus pengamat, tentu saja ini menjadi hal yang berat dirasakan oleh masyarakat, karena kita ini sedang bangkit dari keterpurukan. Kita selama beberapa tahun belakangan ini kita tuh tengah dilanda oleh wabah yang mana membuat semua orang, mungkin di seluruh dunia, tapi semua warga masyarakat Indonesia itu mengalami dampak ekonomi. Nah, setelah kita melewatin fase COVID selesai, kita ini baru berjalan, kita baru mau bangkit lagi nih ekonominya. Nah, ketika kita mau bangkit, jadi kita ditemukan pada masalah tentang kenaikan BBM ini. Ya, jujur saja masyarakat itu terpukul karena begini. Oke, mungkin bagi kalangan atas itu mereka tidak terdampak, tapi jangan lupakan bahwasanya yang menikmati atau yang membutuhkan subsidi BBM itu ada banyak kalangan-kalangan di bawah sana, seperti petani, seperti nelayan,
seperti supir angkot atau angkutan-angkutan yang mereka itu menggantungkan kehidupan mereka setiap harinya di jalan. Nah, jadi dampaknya ya besar sekali. Baru mau setelah survive kemudian diterpa dengan isu begini tuh otomatis tuh terasa sekali dampaknya, besar sekali dampaknya. Kalau Pak? Oke, menurut saya ya terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini ya, sebenarnya tidak ada yang salah ketika kebijakan itu diikuti dengan antisipasi yang pas ya. Jadi kebijakan menaikkan BBM itu sebaiknya diikuti dengan antisipasi selain dengan bantuan-bantuan tadi. Ya, pemerintah harus lebih lebih notice ke melihat masyarakatnya ya, tidak hanya sepihak menaikkan harga BBM itu, tetapi juga harus memberikan opsi kepada masyarakat yang terdampak ya. Ya, bisa saja salah satunya adalah dengan karena kan kenaikan BBM ini akan berdampak ya ke kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, di sini sebaiknya pemerintah ya setelah menaikkan harga BBM tadi ya, kemudian pemerintah seharusnya mampu juga mengendalikan harga pasar ya. Karena kita tahu setelah kenaikannya BBM ini ya, akan ada isu-isu yang lebih besar seperti misalnya inflasi, kenaikan harga gitu kan ya. Yang seperti dijelaskan Pak Raffi tadi, semua yang bergantung dengan bahan bakar minyak ini ya, seperti ekonomi ya, masyarakat desa yang mengantar hasil hasil jualannya ke kota misalnya membutuhkan BBM. Nah, itu pemerintah harus mampu hadir di situ untuk memberikan keringanan atau opsi-opsi pilihan terkait itu. Kemudian juga sebenarnya kebijakan kenaikan BBM ini juga mendapatkan perhatian bagi kalangan menengah ke atas ya, karena kita ketahui sebelumnya harga bahan bakar yang non subsidi itu kan begitu jauh jaraknya dengan yang subsidi. Kita sebut saja misalnya bahan bakar Pertamax ya, sebelumnya itu bisa di kisaran 12.000 ya, dengan perbandingannya Pertalite misalnya 6.000 atau 7.600 sekian gitu. Dengan kenaikan ini jaraknya kan semakin dekat nih, 10.000 ke 12.000. Jadi dengan tidak sengaja itu akan membuat masyarakat menengah ke atas itu juga akan berpaling ke Pertalite yang sudah disubsidi itu. Karena apa? Ya karena yang seharusnya kalangan menengah ke atas itu akan mengalihkan pendapatannya ke misalnya membeli barang-barang bagus, baju, perumahan atau kredit KPR selainnya ya. Dengan adanya isu kenaikan BBM ini, mereka lebih lebih berhati-hati dalam menggunakan uangnya dan kemudian beralih ke BBM subsidi tadi. Nah, namun di sini pemerintah juga agaknya sudah cermat juga ya, saya kira dengan memberikan aturan-aturan terbaru terkait dengan kendaraan yang wajib atau yang sudah tidak boleh mengisi bahan bakar yang sudah disubsidi itu. Begitulah kira-kira. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa penyebab dan dampak dari kenaikan harga tarif BBM ini? Kalau dilihat dari pandangan sudut politik. Gitu. Oke, saya dulu. Oke. Penyebab dan dampak. Oh, penyebab dan dampak. Kalau kita sederhanakan bisa lah plus minusnya lah ya. Iya, benar. Plusnya ya salah satunya tadi yang sudah dijelaskan Pak Raffi juga ya, kita bisa menghemat APBN, yang mana APBN untuk subsidi BBM ini kan bisa dikatakan 3 kali lipat naiknya ya. Dengan adanya kenaikan BBM ini negara bisa menghemat APBN. Yang kedua plusnya ya, positifnya yaitu
pemerintah bisa menyadarkan masyarakat untuk berinovasi yang selama ini dimanjakan, maksudnya ya dimanjakan dengan subsidi. Dengan adanya kenaikan BBM ini subsidinya mulai dikurangi, ya masyarakat seharusnya lebih survive lagi dalam kehidupan, ya bisa memanfaatkan energi terbarukan misalnya gitu kan. Dan kita lihat juga plusnya apa, semenjak adanya kenaikan BBM ini banyak kita lihat di media-media sosial atau media massa itu inovasi-inovasi terbaru mengenai kendaraan listrik mulai dihidupkan kembali. Ya, kita bisa lihat betapa banyak mobil listrik, motor listrik yang mana memang sebelumnya itu memang sudah ada, ya kan, di masa menterinya Dahlan Iskan kalau saya tidak salah, ya, menggunakan kembali mengurangi penggunaan BBM dengan motor listrik tadi. Nah, kemudian minusnya tentu berdampak ke ekonomi, ya kan. Kemudian kalau kita berdampak ke ekonomi, tentu kehidupan semakin semakin yang sebelumnya itu memang sudah memberatkan bagi masyarakat, dengan kenaikan ini tentu makin sulit, ya. Kemudian juga dikhawatirkan memang ya tingkat kejahatan nanti yang akan lebih tinggi, ya, karena ekonomi jadi sulit dengan dengan kenaikan BBM ini. Kalau menurut Pak Raffi bagaimana, Pak? Kalau saya melihatnya, pertama yang positifnya ada at least itu ada 2 poin, ya. Yang pertama, dengan adanya penarikan subsidi BBM, maka pemerintah itu bisa fokus ke dalam 2 hal. Yang pertama, dia bisa menggunakan anggarannya untuk pembangunan, dan yang kedua, anggaran pemerintah itu bisa bisa menghemat dan mengurangi beban atau mungkin membayar hutang negara. Kan seperti yang kita ketahui, pemerintah kita itu kan sedang membangun. Presiden kita ini adalah pemimpin yang lagi gencar-gencarnya membangun tol, membangun ibu kota baru. Nah, itu kan membutuhkan biaya besar. Jadi dengan adanya pencabutan subsidi ini, maka negara itu memiliki atau bisa mengalihkan fokusnya untuk hal-hal tersebut. Tentu ketika anggaran tersebut dialihkan, biasanya ya ketika kita membangun itu akan berdampak kepada ekonomi. Nah, dampak kepada ekonomi yang dirasakan oleh ya tentu saja masyarakat Indonesia. Walaupun pemerintah itu menyediakan bantuan-bantuan, tapi menurut hemat saya atau dalam logika berpikir saya, bantuan itu apakah cukup untuk masyarakat selama untuk melangsungkan kehidupannya, katakanlah 1 bulannya. Saya pikir bantuan itu lebih kepada untuk meredam kebijakan yang baru dikeluarkan, biar tidak biar tidak terlalu terjadi gesekan atau terjadi protes di mana-mana, maka diredamlah dengan bantuan. Mungkin salah satu trik pemerintah kalau saya melihatnya seperti itu. Mungkin saja saya salah. Kemudian dampak yang lain dirasakan lagi ketika kenaikan BBM ini, jeleknya adalah ini berdampak kayak dia memiliki efek domino. Jadi ketika harga minyak naik, itu akan diikuti oleh barang-barang di pasar atau harga-harga di pasar. Jeleknya adalah harga-harga di pasar itu jarang turun, atau minyak itu tuh walaupun kita kan harga minyak itu kan ada acuan globalnya, ya. Ketika minyak itu turun, harga-harga di pasar itu akan susah turun. Nah, jeleknya adalah ketika pendapatan masyarakat itu tidak naik, ya, atau tidak terbantukan oleh bantuan yang diberikan oleh pemerintah tadi, maka ini akan menjadi pukulan yang sangat telak bagi masyarakat. Saya rasa seperti itu dampaknya. Nah, gini Pak, sebagai pengamat politik, solusi seperti apa yang Bapak harapkan dari pemerintah sendiri dalam menangani keresahan masyarakat terhadap kenaikan tarif BBM ini, Pak?
Pak Oke. Fajar. Oke, harapan saya sebenarnya mudah-mudahan ini bisa bisa mewakili juga ya. Sebenarnya harapannya itu kenaikan BBM harus diimbangi dengan solusi terhadap kenaikan itu. Ya, salah satunya pemerintah ya harus lebih, maksudnya pemerintah mungkin bisa berinovasi terkait energi apa saja yang bisa dijadikan opsi untuk pengalihan BBM ini. Kemudian juga sebaiknya ya pemerintah juga mengurangi impor ya, mengurangi impor dan memperbanyak ekspor, sehingga memang roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah itu bisa kembali meningkat. Nah, kemudian juga berkaitan dengan perekonomian ya, tentu di sini memang peran pemerintah sebaiknya lebih mempermudah terkait dengan atau memaksimalkan keberadaan UMKM ya, keberadaan UMKM. Dengan memaksimalkan UMKM, dengan tidak sengaja juga di situ akan terjadi pergerakan perekonomian di masyarakat menengah ke bawah. Nah, salah satunya adalah dengan bisa dengan mempersingkat jalur-jalur perizinan terkait dengan usaha-usaha itu, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak ada niat atau merasa terkendala dengan ribetnya jalur birokrasi mengurus izin usaha itu, ya dengan adanya kemudahan dari pemerintah, salah satu solusi dari pemerintah terhadap kenaikan BBM ini ya, dengan mempermudah tadi ya, diharapkan memang UMKM itu lebih banyak lagi ya, sehingga perputaran rupiah di suatu daerah itu ya bisa bisa mengatasi atau bisa mengimbangi lah dengan kenaikan harga BBM tadi itu. Ya. Baik, buat Pak Raffi, apa nih Pak harapan Bapak ke depannya terhadap pemerintah untuk masyarakat Indonesia? Seharusnya pemerintah itu kan adalah orang yang diberikan legitimate untuk oleh masyarakat untuk bisa mengelola sebuah negara atau organisasi kan ya. Jadi mereka itu memiliki power atau kekuasaan yang sangat besar yang seharusnya bisa memanage ekonomi dengan baik. Harapan saya pemerintah itu tidak perlu menaikkan tidak perlu menaikkan harga BBM. Pemerintah itu seharusnya bisa melakukan efisiensi terhadap BUMN di mana BBM ini kan merupakan salah satu produs dari BUMN kita, yang mana seperti yang kita ketahui BUMN itu adalah bisa dikatakan pemain besar yang hampir memonopoli semua pasar. Mungkin di daerah-daerah besar saja yang ada lawannya dari Pertamina ya. Dan kalau untuk di daerah-daerah seperti di daerah kita ini kan jarang sekali kita menemukan Shell atau Freeport dan sebagainya itu. Jadi logikanya ketika pemerintah itu sudah memonopoli, seharusnya ini bisa menjadi sebuah keuntungan besar ya. Seharusnya bagi sebuah negara-negara maju, kalau kita berkaca, BUMN itu menjadi sebuah profit atau sumber penghasil keuangan yang besar terhadap anggaran belanja negaranya. Nah, di Indonesia kan malah BUMN itu report yang kita baca itu selalu selalu merugi dan menyebabkan masyarakat itu miris. Jadi menurut saya, harapan saya kepada pemerintah, segeralah lakukan efisiensi terhadap Pertamina itu sendiri. Kenapa kok bisa BUMN sebesar itu yang memonopoli pasar itu belum bisa mengurusi atau bahkan dalam rapor keuangan itu melaporkan kepada publik bahwasanya mereka merugi.
Padahal harapan kita seluruh masyarakat Indonesia dengan adanya Pertamina itu kita bisa menjaga ekonomi. Kita tidak perlu masuk ke dalam bahasan wah ini nanti BBM bakal naik lagi, wah ini nanti isu harga minyak di luar sana naik, maka kita naik lagi. Nah, kita tidak perlu masuk ke dalam hal-hal yang tersebut jika pemerintah bisa melakukan efisiensi. Coba kita berkaca atau coba kita melihat, wah ini ada apa sebenarnya yang salah dari manajemen di BUMN tersebut. Nah, kalau seandainya kita bisa melakukan efisiensi terhadap BUMN tersebut, mungkin pemerintah itu mungkin saja tidak perlu menaikkan harga BBM. Nah, jadi harapan saya pemerintah sadarlah bahwasanya rakyat itu sedang susah. Kalaupun nanti harus menaikkan, tolonglah lihat-lihat dulu waktunya. Iwan Fals bilang begini, dampak dari naiknya BBM ini nih, susunya tidak terbeli, anak kami kurang gizi. Saya pikir begitu. Dengan banyak pertimbangan, salah satunya adalah kenaikan minyak dunia, pemerintah harus menaikkan tarif BBM. Dan kita doakan semoga perekonomian Indonesia kembali pulih. Oke Sobat Titok, itu tadi pandangan politik serta aspirasi masyarakat yang telah disampaikan langsung oleh narasumber kita, Pak Fajar dan Pak Raffi. Semoga materi kita hari ini bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Pak Fajar Anugrah dan Pak Raffi Yoga telah meluangkan waktunya hari ini. Semoga selalu sehat ya Pak. Dan buat Sobat Titok, terima kasih udah nonton di channel kita ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Rosalina Muiz pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Titok, Dynamic Talk from the Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.